Oke, terima kasih Pak Aceh, bagus apresiasi ya pemberian materi-materi itu yang menggugah terus mengaktifkan semua audien penting sekali. Ini mungkin masalah surveillance detection itu adalah sebuah pengamatan ataupun perekaman, istilah intelijen itu matbar ya, pengamatan dan penggambaran. Nah ini penting bagi kita, harus menjadi sebuah kebiasaan ya, harus kita lakukan menjadi kebiasaan pada lingkup apapun, apalagi tugas kita dan kita bekerja dalam dunia pengamanan. Tetapi kalau yang berhubungan dengan masalah kebiasaan, masalah kejahatan apapun itu, ada yang namanya psikosibernetik ya. Jadi setiap orang itu mempunyai sebuah ketergantungan atau kebiasaan-kebiasaan yang muncul atau tidak muncul bisa dipelajari. Satu contoh begini, dalam sebuah teori psikosibernetik itu, begitu melihat sesuatu yang direkam oleh otak kita, tadi bisa dilihat Pak Aceh kasih contoh, orang bergerombol jalan, ada mobil, ada gedung, ada macam-macam. Setiap orang tidak salah, boleh mencermati, boleh mengamati. Ada yang melihat orang itu ganteng, ada yang lihat orangnya itu bawa tas banyak, ada yang lihat mobilnya, ada yang lihat gedungnya. Itu psikosibernetik ya. Jadi apa yang sesaat yang diarahkan dalam otaknya dan membiarkan lahir kebiasaan. Mungkin Rio tadi yang gedung, mungkin karakter dia senang terhadap bangunan-bangunan. Ya, sadar dan tidak sadar dia selalu mengeksplor kemana, bagus banget ya, aku suatu tuh punya rumah kayak gini deh, atau aku punya gedung kayak gitu gitu. Mungkin kalau saya lihat, itu mobilnya bagus banget, sih ya, tapi kok gak masuk Indonesia tuh kan? Itu masing-masing orang punya rekaman. Mungkin mau dilihat, ganteng banget, gua ngalah, lebih ganteng, juga bisa begitu. Jadi berbeda-berbeda. Nah, dalam sebuah teori sibernetik itu, orang bisa menangkap kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Nah, oleh karena itu kembali kepada sebuah kejahatan terorisme ataupun apa. Jadi teroris kalau mau ngebom tuh gak ujung-ujung. Ya, perjalanan teroris ngebom di Bali itu dia pindah-pindah. Dari sini, dari Bekasi, dia lari ke Tangerang. Itu mencari celah. Dia pelajari kapan gua mau meledakkan ini, di mana gua harus diledakkan ini. Dipelajari saya sampai ke Bali. Nggak ujung-ujung, itu pelajari dulu kebiasaan di sana. Nah, karena kalau di Bali, misalkan Anda teroris di sana pakai pakaian yang berbeda, orang akan lihat. Di sekeliling Kuta itu ada orang pakai celana pendek, pakai begini, kok ada orang pakai janggotan, pakai celana cingkrang, bawa tas, pasti akan mudah jadi perhatian kan? Seperti itu. Itu dipelajari hal-hal begitu. Jadi penyusunan adaptasi dengan lingkungan itu menjadi sebuah perhatian. Nah, oleh karena itu ilmu-ilmu ini kepada security kita harus dididik. Ada sesuatu yang abnormal enggak? Nah, kadang-kadang yang abnormal itu muncul tanpa disadari. Makanya polisi bisa mengungkap kejahatan itu melihat kasus-kasus yang abnormalnya itu. Satu contoh, mutilasi. Ada kasus mutilasi di Bekasi, ada kasus mutilasi di Bogor. Dia melihat potongan-potongannya seperti apa sih? Itu kebiasaan. Contoh, Pak Mansur kalau mau tahu daging, itu pasti 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, jadi begitu. Itu kebiasaan. Head under baus namanya. Di bawah alam sadar yang menjadi kebiasaan. Ya. Tapi misalkan Dian suruh motong, mungkin dia 20 cm, 20 cm akan berbeda. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan itu dipelajari. Jadi kalau ada sesuatu yang lain, ada apa ini? Nah itu yang harus cepat tangkap. Suatu contoh begini, kita di rumah misalkan, kok hari ini kok perasaan banget ya, kok kayaknya gak enak, ada apa ya gitu-gitu. Itu kan sebuah firasat, perasaan-perasaan yang sudah dimunculkan kepada kita. Nah hal-hal seperti itu Anda langsung cepet tuh, ada apa ya, turun, periksa rumah Anda. Oh kunci, oh udah dikunci, oh dapur ternyata. Nah, ada sesuatu sebetulnya. Insting ini sudah ada pernyataan pada setiap manusia. Cuman ini diolah apa enggak? Nah tadi yang bilangnya Muni bapaknya itu kebiasaan. Lalu sejak kecil sudah dibiasakan begitu, jadi dia nggak bisa tidur dong. Suami dikunci ya, bangun lagi dia. Seperti itu. Terus yang dilakukan oleh bapak Kiai Rio itu kebiasaan. Jadi di mana-mana dia selalu open. Kalau dia matiin gini kan, balikin lagi tempatnya. Coba, kan dia selalu begitu kan? Dia paling gak suka kalau ada orang mampai barang, bukan pelit, bukan. Tidak dikembalikan pada tempatnya, ngomelnya minta ampun. Kebiasaan. Kebiasaan.
Jadi kebiasaan. Nah ini yang penting harus kita latih itu, karena semua harus dilatih. Biasa begitu. Nyimpan barang pada tempatnya. Saya juga sama. Saya punya barang sekarang yang namanya barang itu inti banget, sampai sekarang nggak ketemu. Karena pembantu saya sudah beda ganti, nyimpennya di mana nggak tahu. Dulu pembantu itu bagus di rumah rapi, nyimpen barang saking rapinya diumpetin. Kita mau nyari mana sih di bawah. Coba ini barang mana? Oh itu Pak, disimpan di situ habis biar rapi. Aduh ampun deh, seperti itu. Tapi nggak bisa dia rapi. Sampai serapi-rapinya kalau lihat piring banyak dibawa juga piringnya gitu. Saking rapi gitu. Jadi kan kita kontrakan dia, kok piring banyak pindah di sini. Oh berarti memang dia senang rapi-rapi kan. Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ya, setiap melakukan kejahatan itu selalu dilakukan dengan surveillance dulu, pengamatan dulu. Jadi kalau Anda datang, ada orang datang ke kantor pura-pura lama, tapi kok nanyanya banyak. Nah, security kita harus waspada Mas Palan. Saya kasih tahu. Kamu harus pelit jawab gitu loh. Jadi kalau orang nanya, ini mau siapa nih? Mau masuk. Masuk itu operasional? Bukan, keuangan. Oh, keuangan. Dan pegang uang, iya pegang uang. Gitu kan? Pagi-pagi udah datang, oh iya kan ada 2 gaji ya? Dengan entengnya dia ngomong, oh begitu. Bener tuh ya. Bener, semua informasi bener. Oh gajian. Apa itu? Enggak, barusan hamil dia bawa ke bank. Nah, itu hal kecil. Jadi kejahatan itu merupakan sebuah perencana. Diamati tanggal berapa sih ngambilnya, tanggal berapa sih diamati. Itu kalau itu mau siapa tuh? Yang bisa gitu. Oh itu gaji operasional. Oh Pak Mansur. Orang mana? Oh Sukabumi, dia pulang cuma tahu. Oh iya ya. Wah apa? Nah, itu lah. Jadi security kita jangan sampai ngabla seperti itu. Nah itu kebiasaan-kebiasaan yang tadi saya bilang contoh orang Betawi. Orang Betawi itu baik. Ya, dia nggak ada dosa di antara dia ngomong ngabla aja sebetulnya. Nyablak baik semua orang, dia hargai semua orang, jago baik. Tapi begitu dia jadi keamanan, dia lupa harus dikunci itu mulutnya, gitu kan? Ya, ngabla seperti itu. Nah ini yang harus dikondisikan begitu ya. Jadi informasi itu bisa digali dari mana saja, karena untuk bisa melahirkan titik-titik kejahatan. Makanya teori intelijen itu surveillance sekarang kan tidak harus lewat orang. Lewat drone itu kan surveillance juga kan, memetakan, mencari informasi seperti itu. Lewat penyadapan juga sama, seperti itu. Makanya salah satu kalau Anda handphonenya canggih, kecuali Anda handphonenya Nokia, handphone Anda itu dalam 1 minggu harus Anda matikan. Tunggu matikan 10 menit, setelah itu hidupkan lagi. Karena ini untuk membebaskan, kalau ada handphone Anda ada penyadapan seperti itu. Kalau dulu kan matikan buka baterai, copot lagi, hidup lagi. Kalau sekarang dimatinya, bukan baterainya papalan. Jadi harus dilakukan itu. Ya, jadi semakin canggih barang itu semakin mudah sekali untuk tertangkap seperti itu. Ya, bagus sekali Pak Cep. Terima kasih ya. Yang hal seperti ini yang menambah wawasan kita, terus perubahan perilaku kita yang kita lakukan hal begitu. Kira itu aja, mungkin perawatan saya hanya menambahkan itu.